Oke, kembali lagi di video Bapak yang berikutnya. Hari ini kita akan membahas menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Ya, ini yang Bapak bahas kemarin ya. Yang pertama, rumus yang pertama dengan pemfaktoran. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, contohnya adalah seperti ini. Misalkan kita punya x kuadrat tambah 4x tambah 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita tentukan ABC-nya dulu ya. A-nya 1, B-nya 4, dan C-nya 3. Masih ingat ya? Kemudian ingat kembali, kalau A-nya itu tidak ditulis seperti yang itu, maka nilainya adalah 1. Ini bagian yang ini. Nah, itu ingat kembali ya. Nilainya adalah 1 jika tidak ditulis. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang langkah berikutnya dalam pemfaktoran adalah kita kalikan nilai A dan juga C. Di mana A-nya 1, C-nya 3, maka hasil kalinya otomatis 3. Setelah itu, kita cari hasil perkalian yang menghasilkan 3, jumlahkan, dan terakhir cek dengan nilai B. Sehingga di langkah kita berikutnya ini yang pertama kita cari adalah, kita cari perkalian yang menghasilkan 3. Oke, itu adalah langkah pertamanya. Kita lanjut. Misalnya adalah negatif 1 kali negatif 3. Kemudian 1 kali 3. Negatif 3 kali negatif 1 atau 3 kali 1. Nah, itu semua adalah contoh ya, hasil perkalian yang menghasilkan 3. Kemudian di langkah berikutnya adalah kita jumlahkan. Sudah? Setelah tadi mencari hasil perkalian yang menghasilkan 3, sekarang kita jumlahkan hasil perkaliannya itu. Sehingga jadinya adalah negatif 1 tambah negatif 3 otomatis negatif 4. 1 tambah 3, 4. Negatif 3 tambah negatif 1, negatif 4. Kemudian 3 tambah 1, 4. Nah, setelah kita jumlahkan, langkah terakhir adalah cek dengan nilai B. Oke, nilai B di soal kita yang pertama ini adalah 4 yang di sini. Nah, ini. Itu nilainya adalah 4. Nah, sekarang kita cek hasil penjumlahan yang mana menghasilkan nilai 4. Nah, yang pertama hasilnya adalah min 4, otomatis salah. Kemudian yang kedua ini benar. Yang ketiga salah juga. Dan yang terakhir yang keempat benar. Sehingga di sini kita punya dua pilihan yang bisa digunakan. Yaitu pilihan pertama dan pilihan yang kedua. Anggap aja ya sekali lagi. Kita memilih yang pertama ini. Kalian antara 1 dengan 3, oke? Anggap aja kita milih yang pertama. Sebenarnya kalian boleh pilih yang 3 kali 1 juga tidak masalah. Itu hasilnya sama aja nanti. Tapi untuk yang pertama ini anggap aja kita pilih 1 kali 3, oke? Ya, kita lanjut ya. Dari sini kita akan mendapatkan seperti ini. X kuadrat tambah X tambah 3X tambah 3 sama dengan 0. Terus dari mana sih dapat semua itu? Yang pertama, X kuadratnya kita dapat dari sini. Nah, terlalu besar ya, tapi ya enggak masalah lah. Kemudian 3-nya yang di belakang kita dapat dari sini. Nah, itu. X kuadrat dan 3 sudah terjawab ya, dapat dari mana. Kemudian, plus X kita dapatkan dari sini. Ceritanya kita mengalihkan dengan X. Kemudian 3 yang di belakang juga sama. Nah, tuh. Dapat dari sana. Oke, sudah cukup jelas bagaimana langkah-langkahnya? Ya, kalau sudah, kita lanjut ya. Setelah kita mendapatkan bentuk itu, kita akan lanjut ke kelompokkan depan dan bagian belakang. Yang mana depan itu maksudnya adalah bagian yang ini. Ini dengan yang ini. Kemudian yang ini dengan yang ini. Makanya jadi X kuadrat tambah X. Kemudian ditambahkan dengan 3X tambah 3. Itu akan sama dengan 0 nantinya ya. Kemudian kita lanjutkan bagi dan samakan. Nah, masing-masing dari kurung itu nanti akan kita bagi. Misalnya yang di depan ini X kuadrat tambah X. Keduanya sama-sama memiliki X ya. Sehingga kita keluarkan X-nya. Nah, itu ada X di depan. Kemudian sedangkan yang di belakang ini sama-sama memiliki 3. Sehingga kita keluarkan juga 3-nya.
Oke, sudah mengerti? Nanti tidak menutup kemungkinan ya, mungkin ada pembagian yang lain. Misalnya tidak hanya bisa dibagikan dengan X atau 3, mungkin saja bisa dibagikan dengan 2 atau bisa dibagikan dengan 9, tergantung dengan soalnya. Nanti perhatikan baik-baik soalnya ya. Kemudian kita lanjut, setelah bagi dan samakan, maka kita akan kumpulkan. Sorry Bapak pindah sedikit ya. Nah, kita akan kumpulkan menjadi depan dengan depan, belakang dengan belakang. Yang depan itu maksudnya Bapak adalah yang ini. X dengan plus 3 itu akan jadi seperti ini. Sudah? Kemudian lanjut, satu lagi, yang belakang dengan yang belakang. X plus 1 dengan X plus 1. Tapi khusus untuk yang di belakang, tulisnya hanya sekali ya, bukan 2 kali. Oke? Nah, setelah mendapatkan bentuk yang ini, kita akan lanjut lagi sedikit ya. Nah, dari bentuk yang terakhir ini, kita akan lanjutkan jadi seperti ini. Dimana, tolong jangan bertanya ini tanda V ini apa artinya ya. Yang itu bentuk matematis, yang mana artinya adalah atau. Oke. Kemudian, dari bentuk X plus 3 sama dengan 0 dan X plus 1 sama dengan 0, kita akan mendapatkan hasil akhir, yaitu X-nya sama dengan negatif 3, kemudian X-nya sama dengan negatif 1. Nah, negatif 3 dan negatif 1 inilah yang disebut sebagai akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Ya, nah itulah dia. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus pemfaktoran. Nah, ini baru contoh pertama ya. Bapak yakin ada beberapa di antara kalian Bapak yakin ada beberapa di antara kalian yang mungkin belum mengerti. Jadi, Bapak akan tambah contohnya. Kita lanjut ya. Misalnya sekarang kita memiliki 2x kuadrat tambah 5x kurang 7 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan melakukan langkah yang sama ya. Tentukan tentukan A, B, dan C-nya dulu. Itu Bapak tidak perlu jelaskan lagi ya, karena kalian pasti sudah mengerti. Kemudian kalikan A dan C-nya, hasilnya adalah negatif 14. 2 kali negatif 7, negatif 14. Ingat kembali itu ya. Kemudian lanjutkan, cari hasil perkalian menghasilkan negatif 14, jumlahkan, kemudian cek dengan nilai B. Maka yang pertama bisa kita cari 1 kali negatif 14 atau negatif 1 kali 14. Mungkin juga 2 kali negatif 7 atau negatif 2 kali 7. Kemudian lanjut dengan jumlahkan. 1 dengan negatif 14 ya pasti negatif 13. Kemudian negatif 1 dengan 14, 13. 2 dengan negatif 7, negatif 5. Kemudian yang terakhir, negatif 2 dengan 7 adalah 5. Kemudian perhatikan sekali lagi langkahnya ya. Langkah yang terakhir adalah cek dengan nilai B. Cek dengan nilai B. Sehingga kita lihat nilai B-nya sekarang. Kalau tadi nilai B-nya berbeda ya dengan yang sekarang. Sekarang nilai B-nya adalah 5. Sehingga yang kita cari adalah 5. Otomatis ini negatif 13 salah, 13 salah juga, negatif 5 juga salah. Maka satu-satunya pilihan kita adalah adalah yang terakhir. Yaitu perkalian antara negatif 2 dengan 7. Kalau yang tadi kita punya 2 pilihan ya, kalau sekarang hanya punya 1. Ya tidak masalah, sama aja kok. Oke, kita lanjut. Dari hasil perkalian negatif 2 dengan 7 kita akan dapatkan sama seperti yang tadi. Caranya masih sama ya. 2x kuadratnya kita ambil, kemudian negatif 7. Itu taruh depan juga di belakang. Kemudian lanjut dengan negatif 2x, kemudian 7x. Ingat ditambahkan x-nya, oke? Bukan ditambahkan sih sebenarnya, dikalikan tepatnya. Nah, setelah itu kita lanjut lagi. Kelompokkan depan dan belakang. Sudah? Kemudian bagi dan samakan. Seperti yang Bapak katakan tadi, tidak menutup kemungkinan hanya membagi dengan 1. Contoh misalnya yang ini, yang di depan. Mereka sama-sama punya 2. Agak ketutup ya. Contoh misalnya, Contoh misalnya yang di depan. Mereka sama-sama punya 2, sehingga di luar ada 2. Kemudian mereka juga punya X. Sehingga pembagiannya tidak hanya sekali, tapi 2 kali.
maka hasil depannya juga berbeda. Tidak hanya satu saja, tapi dua seperti yang sekarang. Kalau tadi hanya X gitu saja, tapi kalau sekarang 2X. Itu menandakan dia 2 kali pembagiannya di sana. Oke? Kemudian yang di belakang tidak ada banyak perubahan. Dia hanya sekali saja pembagian, makanya hanya ditulis dengan 7. Oke? Kelihatan ya perbedaannya dengan yang tadi ya. Kalau tadi hanya dibagi dengan X, kalau sekarang 2X. Oke, setelah kita membagi, sama juga langkahnya. Kumpulkan dia bagian depan dengan belakang. Sehingga sekarang yang di depan bentuknya bukan X tambah berapa gitu lagi, tapi jadi 2X tambah 7. Kemudian yang di belakang sama ya, X kurang 1. Nah, setelah dari sini, kita mengikuti langkah yang sama juga. Kita akan dapat 2X tambah 7 sama dengan 0 atau X kurang 1 sama dengan 0. Dari sini kita ubah nilai X-nya yang menjadi negatif 7, kemudian negatif 7 per 2. Kemudian yang lagi satu adalah X sama dengan 1. Sama seperti yang tadi, kedua nilai ini disebut sebagai akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Nah, itu dia pembahasan tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus pemfaktoran. Nah, jika kalian ada pertanyaan seperti biasa ya, silakan ditulis di kolom komentar atau ditanyakan di classroom. Ya, itu saja dari Bapak hari ini tentang pembahasan menentukan akar-akar dengan rumus pemfaktoran. Sampai jumpa lagi, ingat tetap sehat dan semangat belajar.